Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Winda Widiansyah. Kalian dapat memanggil Ibu, Bu Winda. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai SPLDV atau Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk presensi kalian dapat menuliskan di kolom komentar YouTube dengan menuliskan nama, nomor absen, dan kelas ya. Pada materi SPLDV ini, pada pertemuan kali ini, diharapkan anak-anak nanti mampu menentukan konsep dari persamaan linier dua variabel, lalu juga diharapkan anak-anak dapat menyusun suatu bentuk persamaan linier dua variabel, lalu menemukan definisi sistem persamaan linier dua variabel, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi persamaan linier dua variabel. Namun sebelum itu, mari kita ingat kembali apa itu mengenai variabel, konstanta, dan juga koefisien. Jadi, variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum tentu diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel itu dapat disebut juga peubah. Nah, variabel biasanya itu dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya ada A, B, C, X, Y, Z, A1, B1, dan seterusnya. Sedangkan konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan memuat variabel. Sedangkan untuk koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabarnya. Agar kalian lebih jelas, kalian dapat memperhatikan contoh berikut. Di sini sudah ada persamaan, yaitu 2x min 5. 2 ini berperan sebagai koefisien, sedangkan x ini merupakan variabel. Variabel ini bisa X, bisa A, bisa B, berupa huruf dengan huruf kecil. Sedangkan 5 ini merupakan konstanta. Nah, langsung selanjutnya kita masuk ke persamaan linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, kita itu dapat menentukan harga sebuah barang yang kita beli, lalu juga dapat mencari nilai tunggal dari suatu barang. Jadi misalkan kalian membeli beberapa barang dalam bentuk grosir atau dalam jumlah banyak, kalian itu dapat mencari harga satuannya dengan menggunakan persamaan linier dua variabel ini. Lalu manfaat yang ketiga, kalian juga dapat mencari keuntungan atau laba maksimum dan juga laba minimum dari suatu penjualan produk. Selanjutnya kita masuk ke materi intinya. Persamaan linier dua variabel itu merupakan persamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat 1. Jadi dalam satu persamaan ini ada dua buah variabel dan juga pangkat dari variabel itu adalah 1. Nah, bentuk umum persamaan linier dua variabel dapat dituliskan seperti ini, yaitu AX plus BY sama dengan C, dengan A, B, C ini merupakan bilangan real dan AB ini tidak boleh sama dengan 0, dimana XY ini tadi sudah saya jelaskan sebagai variabel, A ini sebagai koefisien dari X dan B sebagai koefisien dari Y, sedangkan C ini sebagai konstanta. Nah, penyelesaian persamaan linier dua variabel ini berupa pasangan bilangan yang memenuhi persamaan tersebut. Agar kalian lebih jelas, di sini sudah ada contoh. Di sini ada 5 contoh. Nah, untuk contoh yang pertama dapat kalian perhatikan, di sini ada persamaan 2x ditambah y sama dengan 8. Kita ingat kembali bahwa
Pengertian dari persamaan linier dua variabel itu merupakan persamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat 1. Kita lihat pada contoh 1, persamaan ini memuat berapa variabel? Ada dua variabel, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Dan juga variabel X dan variabel Y ini memiliki pangkat 1. Maka untuk contoh yang nomor 1 ini, persamaan ini merupakan persamaan linier dua variabel. Lalu kita lihat juga contoh yang kedua. Di sini ada persamaan 5 ditambah B sama dengan A. Kita lihat kembali definisinya, bahwa persamaan linier dua variabel ini memuat persamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat 1. Kita lihat di sini persamaan kedua juga memiliki dua variabel, yaitu ada variabel B dan variabel A, dan juga variabel tersebut memiliki pangkat 1. Maka persamaan yang kedua merupakan persamaan linier dua variabel. Lalu untuk contoh yang ketiga ada persamaan 7X ditambah Y sama dengan 3Z. Kita lihat pada persamaan 3 ini, persamaan 3 memiliki 3 buah variabel, yaitu X, Y, dan Z. Maka persamaan ketiga ini tidak memenuhi definisi ini, sehingga persamaan yang ketiga ini bukan merupakan persamaan linier dua variabel. Lalu kita selanjutnya ada contoh yang keempat, yaitu ada 2Z ditambah 5 sama dengan 8. Nah, kita lihat pada persamaan 4 ini hanya memuat satu variabel, yaitu variabel Z. Maka karena tidak sesuai dengan definisi, maka persamaan 4 ini bukan merupakan persamaan linier dua variabel. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang kelima, yaitu 5 ditambah Y sama dengan X kuadrat. Nah, berdasarkan definisi, persamaan linier dua variabel ini memuat persamaan yang memuat dua variabel. Kita lihat persamaan 5 ini memuat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Tetapi pada definisi ditunjukkan bahwa persamaan linier dua variabel ini pangkat variabelnya memiliki pangkat 1. Nah, kita lihat pada persamaan 5 ini X-nya ini tidak berpangkat 1 tetapi berpangkat 2. Maka artinya contoh yang kelima ini bukan merupakan persamaan linier dua variabel. Selanjutnya kita masuk ke sistem persamaan linier dua variabel. Nah, jadi sistem persamaan linier dua variabel atau dapat kita singkat SPLDV itu merupakan gabungan dari dua persamaan linier dua variabel. Jadi gabungan antara persamaan pertama dan kedua. Nah, penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel ini berupa pasangan bilangan yang memenuhi semua persamaan. Dan untuk bentuk umum dari SPLDV ini dapat kalian lihat, yaitu A1X plus B1Y sama dengan C1. Untuk persamaan yang kedua dapat dituliskan A2X plus B2Y sama dengan C2, atau dapat ditulis seperti ini, A1X plus B1Y sama dengan C1, dan juga A2X plus B2Y sama dengan C2, dengan A1B1C1 dan A2B2C2 itu merupakan konstanta seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dan untuk X dan Y itu merupakan variabelnya. Langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini ada beberapa contoh. Nah, untuk contoh yang pertama kita lihat apakah contoh pertama ini merupakan sistem persamaan linier dua variabel atau bukan. Nah, tadi berdasarkan definisi bahwa sistem persamaan linier dua variabel itu kan merupakan gabungan dua persamaan linier dua variabel. Jadi kita lihat dulu untuk persamaan yang pertama ini, apakah persamaan yang pertama ini persamaan linier dua variabel atau tidak. Kita lihat persamaan pertama ini memiliki dua
variabel yaitu X dan Y, dan juga berpangkat 1. Berarti persamaan yang pertama ini persamaan linear dua variabel. Lalu kita lihat lagi persamaan yang kedua. Persamaan kedua ini juga memuat dua variabel yaitu X dan Y yang sama-sama berpangkat 1. Maka persamaan yang kedua ini merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, karena persamaan pertama dan persamaan kedua merupakan persamaan linear dua variabel, maka dapat disimpulkan bahwa untuk contoh yang nomor 1 ini merupakan contoh sistem persamaan linear dua variabel. Lalu selanjutnya kita lanjut ke contoh yang kedua. Caranya sama untuk seperti contoh yang pertama. Kita lihat dulu pada persamaan yang pertama, apakah persamaan ini merupakan persamaan linear dua variabel atau tidak. Kita lihat di sini sudah ada dua variabel, yaitu ada variabel A dan juga variabel B yang sama-sama berpangkat 1. Karena berpangkat 1 dan memiliki dua variabel, maka persamaan pertama ini disebut juga dengan persamaan linear dua variabel. Selanjutnya kita lihat lagi untuk persamaan yang kedua. Di sini ada 1 min B sama dengan 1 min B sama dengan A. Di sini juga ada dua variabel, yaitu variabel B dan A, dan sama-sama berpangkat 1. Maka persamaan yang kedua ini merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, karena persamaan pertama dan kedua sama-sama persamaan linear dua variabel, maka untuk contoh yang nomor 2 ini merupakan contoh sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada gabungan dari dua persamaan. Untuk persamaan yang pertama yaitu ada X plus 2Y sama dengan 6. Kita lihat untuk persamaan yang pertama ini memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan Y, dan juga sama-sama berpangkat 1. Maka persamaan yang pertama untuk yang nomor 3 ini merupakan persamaan linear dua variabel. Selanjutnya kita lihat apakah persamaan yang kedua ini merupakan persamaan linear dua variabel atau tidak. Kita lihat di sini ada persamaan X kuadrat ditambah Y sama dengan 1. Di sini persamaan kedua ini memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Tetapi pada variabel X-nya ini tidak berpangkat 1, tetapi berpangkat 2. Maka persamaan yang kedua ini bukan persamaan linear dua variabel. Karena persamaan kedua ini tidak persamaan linear dua variabel, maka untuk yang contoh nomor 3 ini bukan merupakan contoh sistem persamaan linear dua variabel. Sedangkan untuk yang nomor 4, kita akan mencoba mencari penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dari persamaan 2x plus y sama dengan 8 dan juga x min y sama dengan 1. Nah, untuk soal yang nomor 4 kita diminta untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini, di mana untuk yang persamaan yang pertama 2x plus y sama dengan 8, dan untuk persamaan yang kedua x min y sama dengan 1. Nah, pertama-tama kita cari dulu berapa nilai x dan berapa nilai y. Nah, untuk mencari nilai x dan y, kita itu harus mencari angka berapa yang apabila x dan y-nya itu dimasukkan ke kedua persamaan ini akan memenuhi, yaitu apabila dimasukkan ke persamaan pertama akan menghasilkan 8, dan apabila dimasukkan ke angka kedua itu menghasilkan 1. Kita misalkan x-nya itu 3 dan y-nya 2. Lalu kita coba masukkan ke persamaan pertama. Persamaan pertama kan 2x plus y sama dengan 8. X-nya 3, berarti 2 dikali 3 plus y-nya itu 2 sama dengan 8. 2 dikali 3 itu 6, ditambah 2 sama dengan 8. 8 sama dengan 8. Maka
X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 ini memenuhi untuk persamaan yang pertama. Lalu kita coba masukkan ke persamaan yang kedua, di mana persamaan kedua itu X min Y sama dengan 1. X-nya tadi 3 dan Y-nya sama dengan 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Berarti persamaan kedua ini memenuhi. Jadi, penyelesaian dari SPLDV ini adalah 3,2 atau dapat ditulis X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Nah, untuk cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini sebenarnya ada 4 cara, yaitu dengan cara menggunakan metode grafik, lalu ada juga dengan metode eliminasi, lalu dengan menggunakan metode substitusi, dan yang terakhir itu ada menggunakan metode gabungan. Tetapi untuk untuk metode-metode tersebut akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, itu tadi mengenai SPLDV. Selanjutnya di sini Ibu menyiapkan kuis yang dapat kalian kerjakan secara individu. Di sini sudah ada 2 soal, kalian dapat kerjakan secara individu di buku kalian masing-masing. Nanti kalian tulis di buku, lalu kalian foto dan kalian dapat mengirimkan jawabannya di WA Ibu. Nah, untuk batas pengumpulannya kalian dapat mengumpulkan sampai pukul 12 malam nanti. Dan itu tadi untuk kuisnya. Lalu untuk melatih pemahaman kalian, di sini Ibu juga sudah menyiapkan tugas. Kalian juga dapat mengerjakan secara individu. Di sini sudah ada 2 soal. Untuk soal pertama itu ada 4 poin dan soal yang kedua ini ada 2 poin. Nah, untuk tugasnya kalian dapat mengerjakannya di buku. Dan kalian foto, kalian dapat mengirimkan jawabannya ke nomor WA Ibu. Untuk tugas rumah ini, batas pengumpulannya itu 5 hari, berarti akhir kalian dapat mengumpulkannya pada hari Kamis. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai SPLDV. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai cara menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Untuk itu, anak-anak dapat belajar mengenai cara menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik melalui bahan ajar atau modul yang sudah tersedia. Nah, cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.